A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wasiran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama na'bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha faqala anbi'uni bi asma'iha subhanaka lawan ucapan ingkuan tanzihan Kalawan ngabersihaken laka kaduwe Tuhan anil
irodi saking malawani alaiha ing atase Allah la ilma lana ora ilmu iku maujud lana kabeh kita ila ma'alam dana angin barang kang wis maparinan ilmu tuana ing kita iyahu ing iyane barang inna kasatu tuan anta tegese tuan tak kidun iku nau kidan lil kaparwe kap itu al alimu turkan kuninga al hakim kang bijaksana alladzi la yakhlu syai'un an ilmihi kang ora nama tu opo sawiji biji saking ilmu Allah wa hikmati lan hikmane Allah. Ola ngadawu Allah taala mahalur Allah ya Adam wa Adam ambihum awartakeun sira ing malaikat malaikat tegese pira malaikat bi asma'ihim kalawan pira-pira ngalannya musamaya musamaya ditegese kang benarana pasama maka nyebutkeun ya Adam kula syai'in ing saben sawiji bi ismihi kalawan ngarane kula syai' wa daqarolan nutur Adam hikmatahu ing hikmahe kula syai' allati khuliqalah kang den damel ya kula syai'lah laki falamma amba'ahum maka ing dalam waktu nyaritakeun ngawartakeun Adam ing malaikat bi asma'ihim kalawan pira-pira ngalane musamaya tolak maka dawuh Allah ta'ala makhluk Allah lahum kabeh malaikat taubikhon karena ngawoleh ing ayat alam aqul lakum anata ora aqul lakum ngucap isun lakum kadue sira kabeh ini satu une isun alam iku leuwih kuninga wa samawati wal ardi ing perkara kang gaib ing dalam langit lan bumi ayma goba bihima tegese barang kanggo ibya ma bihima ing dalam samawat wal ard wa a'lamu lan kuninga isun ma tubduna ing barang kang ngadohirakeun sira kabeh itu firuna tegese ngadohirkeun sira kabeh min qaulikum saking ucapan sira kabeh ing lafaz ataj'alu fiha wa ma kuntum taktumun lan barang kang ana sira kabeh taktumun iku ngumpetkeun sira kabeh itu siruna tegese ngarahasiakeun sira kabeh min qaulikum saking ucapan sira kabeh ilapan la yakhluqallahu akrama alaihi minna ora pisan-pisan ngadamel Allah sapa Allah ingkang luwih mulya alaihi ngatasé makhluk minna saking kita wala a'lama lan ora luwih umina. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna aywadku lan nutur sira idh qulna ing dalam waktu qulna ngucap kita lil malaikat kedue para malaikat ing lafaz usjudu sujud ngahormat sira kabeh Adam kabeh Nabi Adam ay sujud tahiyatin kalawan sujud penghormatan bil intinai kalawan murukungkung mandoyongkeun badan pasajadu maka sujud ya malaikat illa iblis angin iblis wa utawi iblis abdul janti wa panicin karena ana ya iblis bainal malaikat iku ing dalam antara pira-pira malaikat aba aidi mutana ana maka cekak iblis minas sujudi saking sujud wastakbara lan takabur ai takabur tegese takabur iblis wa qala lan ngucap iblis anak khairun minhu utawi kita khairun iku luwih bagus minhu saking Adam wa kana lan anak iblis minal kafirina iku saking kafir kabeh fi ilmillah ing dalam ilmu sadaqallahu nabi kanggo penjabaranana dalam penjelasanana insyaallah baris didukikeun umur kurang ilmu karom yai empu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi al-sidqina wa amma ba'du. Tukal mukarramin para alim ulama kisatitil kiram kampung setempat dan seluruhnya dari Kecamatan Banjar yang saya hormati dan saya takdimi, Bapak Kepala Desa Banjar dan Kepala Desa Kecamatan Banjar yang saya hormati, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar dan juga Kepala Puskesmas, seluruhnya aparatur pemerintah baik yang berkepala maupun yang tidak berkepala yang saya hormati, semoga semuanya mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mengapa dalam kajian hasanah kitab-kitab klasik itu diawali dengan lughat Jawa padahal di dia sadayana bahasa Sunda? Pertama, Islam berkembang berdasarkan historis itu oleh Wali Songo dengan berbahasa Jawa. Karena itu ada istilah tabarruk supaya kita mendapatkan keberkahan, ziyadatul khair, bertambah baik, maka diawali dengan lughat Jawa. Pilih tadi naun eta bahasa. Diawali dengan lughat, di mana ayat kita ini masih kajian tentang sejarah historis penciptaan manusia pertama, bapak moyang manusia, itulah Nabi Adam alaihissalam. Kurang lebih 1000 ayat dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang sejarah yang kita yakini 100% otentik, 100% tidak ada interpretasi daripada Rasul, daripada para alim ulama. Karena itu Al-Quranul Karim bil khusus ayat kita ini tentang sejarah, kita yakin ini merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakin Al-Quran kalamullah, bukan kalam Rasul. Mau banyak-banyak kalam Rasul. Diawali dengan dialog antara Allah dan malaikat, di mana Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, kami akan menjadikan khalifah, pimpinan pelaksana tugas dari kami supaya mengatur kemaslahatan alam dunia bumi semesta ini, yaitu manusia pertama Nabi Adam. Maka malaikat berkata dengan nada protes. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fil ardi wa yasfiku dima. Gusti, apa iya akan menciptakan manusia yang mana manusia itu karena ada nafsu akan melakukan kerusakan di muka bumi sebagaimana generasi penerus sebelum manusia? Karena memang sebelum manusia di alam dunia ini ada makhluk Allah yaitu namanya Abul Jan. Apa namanya? Abul Jan, bapak moyang jin, iblis bin Dedemit. Itu kabungkuru isi alam dunia ini. Tapi terjadi kerusakan-kerusakan, maka dibinasa ku Allah, diusir ku Allah ke gunung-gunung sareng ka jazirah-jazirah, pantai-pantai. Lumawi di gunung, di pantai, eta seueur juli ke usena. Jadi manusia ini bukan generasi pertama. Bahkan dalam kitab Akhbar Mekah itu dikatakan ada makhluk Allah berupa binatang tapi diberi akal, namanya Albat, makhluk raksasa. Namanya Albat. Mungkin itu hayalannya ada dinosaurus. Padahal ya Albat itu ya mungkin
seperti dinosaurus, tapi belum ada manusia. Beda dengan Jurassic Park. Kok tahu Pak Ustaz? Lagi mau gak ada duluan. Manusia itu bukan makhluk pertama. Jangan menciptakan manusia, kata malaikat. Ini protes daripada malaikat. Tapi Allah telah berencana menciptakan manusia. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Kami yang tahu, kamu tidak akan tahu. Maka Allah berkehendak menciptakan Nabi Adam, manusia pertama dari 70 macam tangan di muka bumi. Bukan kita dijangkung, dicopotin gitu. Ada 70 macam tanah di muka bumi yang diambil oleh malaikat Israfil, hingga menurut ilmu pengetahuan katanya tanah itu ada 70 macam. Nanti kalau gedong mah hafalna tanah hidup, tanah gunung, tanah karekel, mun di kadu Cina teh tanah beling jangan ngaranna eta hese dibacurna. Pokoknya ayat 70 macam. Sehingga manusia itu warna kulitnya pun ada 70 macam. Dimulai kulit putih Eropanya, kulit merah Amerika India, kemudian kulit hitam Afrika. Afrika mah dua warna kulitnya, hidung hidung jasa doang lege. Tapi alhamdulillah orang Indonesia sedanglah putih teuing teu, hidung teuing teu. Oh ini disebut sebagai sawah. Menurut sering ka sawah we sobur. Kemudian setelah diciptakan Nabi Adam, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu, nama-nama yang ada di alam dunia berikut hikmahnya secara langsung ditransfer oleh Allah. Itulah yang dinamakan ilmu wahbi. Ilmu apa namanya? Ilmu wahbi, ilmu laduni. Karena ilmu itu ada dua. Ada ilmu wahbi yang langsung diberikan oleh Allah. Ada ilmu kasbi, ilmu yang apabila kita ingin punya ilmu tersebut harus dengan usaha, kudu belajar. Karena itu hakikatul ilmi bitta'allum. Untuk kita mendapatkan ilmu harus belajar. Bahkan Allah menurunkan ayat pertama kepada Rasul, Iqra, bacalah. Tapi objek yang dibaca tidak disebutkan. Apa yang harus dibaca? Enggak ada. Tapi bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, ini memberi indikasi makna kepada kita. Terus cari ilmu, terus cari ilmu, jangan sampai putus di tengah jalan. Karena itu alhamdulillah Bapak Kepala Desa juga tadi telah memberikan himbauan kepada kita. Karena memang kenapa manusia, kata Imam Ghazali, semakin tambah usia semakin tambah kesulitan. Ternyata dalam kitab dia Imam Ghazali menyatakan al-insan idza kathurat awaiku. Manusia itu kenapa tambah usia tambah sulit? Ternyata tidak seimbang. Tambah umur tidak tambah ilmu. Umur ngakorotan ari ilmu sakit gitu baik. Karena itu tambah sulit, kata Imam Ghazali. Nah, karena itu Nabi Adam diberikan ilmu. Bahkan ketika dikonfrontasi, kalau bahasa sekarang, diberi acuan kepada malaikat, ambi'udi bi asma'i haula. Malaikat coba sebutkan nama-nama itu. Sebagaimana tadi telah dilubur, sampai hal sekecil apapun itu Nabi Adam tahu. Dugikeun ka puang leutik jeung puang gede pada cikurang jangan terang puang. Itu. Dugikeun ka contang teh contang teh gayung diuningakeun ke Allah. Jadi hal sepele pun Nabi Adam dikasih tahu, apalagi hal-hal yang besar, apalagi hal-hal untuk masalah. Ketika ditanyakan kepada malaikat ada ieu naon ngaranna, diseukeun diri teu nyaho teu nimbaragi naon, da malaikat mentarang mah. Malaikat teu gaduh nafsu, teu butuh mang, teu butuh ngaleut. Ulah disangka urang hadir di dieu teh hadir ku malaikat, yakin malaikat hadir. Idza hadara fi majlisil ilmi sayakhina fil ard. Setiap majlis zikir, majlis ilmu,
Allah menurunkan malaikat ratusan ribuan bahkan jutaan malaikat kaulah diturunkan. Dan ngena-ngena malaikat mah mual ngopi, mual kue, mual. Itu orang mengguni kue, orang kami jangkau dari malaikat kudu sabar api. Apa tugasnya malaikat itu? Turun kepada tempat-tempat bibir, yastaghfiruna li ahli dzalika maka. Untuk supaya memohonkan kepada Allah ampunan bagi orang yang hadir di majelis zikir dan majelis ilmu itu. Karena itu betapa ini merupakan anugerah kepada kita. Kita diberikan taufik hidayah hadir di majelis ilmu, majelis zikir, yakinkan malaikat memohon pengampunan bagi kita. Alhamdulillah. Nah kemudian setelah diberikan ilmu malaikat tidak mampu, maka Allah mengatakan bahwa kata Allah, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Nabi Adam, malaikat sudah tidak mengetahui, sudah takluk, tidak tahu apa itu benda-benda yang kami sodorkan. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, beritakan, ceritakan apa ini, apa hikmahnya. Maka Nabi Adam falamma amba'u bi asma'ihim, ketika itu diceritakan, oh ini namanya piring kecil, fungsinya untuk ini piring besar, terus sampai semuanya apapun dijelaskan oleh Nabi Adam, hingga Allah menyatakan, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wahai malaikat, apakah kamu sekarang sudah mengakui bahwa Nabi Adam itu lebih ilmunya dibandingkan dengan kamu wahai para malaikat? Maka malaikat mengakui bahwa Nabi Adam adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, dengan ilmunya bisa mengungguli malaikat. Karena itu ulama ahli akidah, ahli sunnah wal jamaah menyatakan manusia bisa lebih mulia daripada malaikat apabila ilmu dan amal solehnya itu semakin hari semakin meningkat, dan meningkat. Kenapa? Logikanya, kalau malaikat cuma diberi akal, tidak diberi nafsu. Kalau manusia diberi akal dan diberi nafsu, malaikat benar baik atau wajar tidak nafsu. Kalau manusia potensi untuk berbuat salah ada, malaikat tidak punya potensi, tidak punya pilihan selain taat. Karena itu malaikat mah tugasnya selalu melaksanakan tugas. Belum pernah kita mendengar ada malaikat Jibril korupsi ayat Al-Quran. Itu berapa? Apalagi malaikat Israfil lamun korupsi. Cek malaikat Israfil ini senang di orang kami jangkung payang bego waktu nanti atau acak-acakan. Karena itu malaikat selalu mengikuti perintah Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu potensi untuk berbuat salah ada, potensi untuk berbuat taat ada. Wahadainahun najdain falak ahmad akoba. Itu terjemah bebasnya setiap manusia itu mempunyai dua potensi, benar baik atau ayat potensi, salah baik ayat potensi. Karena itu manusia tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Mual itu salah sadayana. Karena itu orang upami ningali manusia melakukan kesalahan, melakukan dosa, jangan kita hina pendosa-pendosa seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Mending kita doakan semoga yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, beliau taubat dan kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Nabi Adam itu tahu apa yang telah dijelaskan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Di lingkungan malaikat ada murid, ada guru di lingkungan malaikat. Gurunya itu namanya Azazil. Siapa namanya? Azazil, guru besar. Ribuan tahun, ada yang menyatakan 1000,
ada yang menyatakan 4.000, ada yang menyatakan 40.000 yang memberikan ilmu kepada malaikat. Nah, Al-Quran kalau kita lihat tidak terlalu mementingkan detail cerita. Nah, ini penting. Al-Quran tidak terlalu mementingkan detail cerita. Seperti kalau ada pertanyaan, berapa tahun sih sebenarnya itu malaikat belajar? Itu nggak dijelaskan. Kenapa? Karena hikmah daripada kisah Al-Quran ini untuk supaya dijadikan pelajaran, bukan detail ceritanya. Itu intinya. Mungkin satu kisah kadang lebih luas di di kitab-kitab lain, Injil atau perjanjian lama, mungkin seperti kisah Nabi Adam. Tapi Al-Quran itu bukan detail cerita tujuannya, tapi hikmahnya. Hikmah yang pertama tentu kita bisa mengambil pelajaran, Nabi Adam dicipta oleh Allah dari tanah. Filosofinya, tanah itu diinjak, gak pernah marah. Bahkan diludahi, dikencingi tanah, baik. Ini mengajarkan kepada kita manusia supaya kita mempunyai sifat tawadu, rendah diri. Itu rendah diri. Ulah sampai ke kata kabur adigung gede bulu ade prak gede tak tulak cangkeng bila burun asa ing panggagana sekolah teh. Karena Nabi Adam diberikan ilmu, nah di sini betapa kita harus senantiasa berusaha, semakin tambah usia tambah ilmu. Baik ilmu pengetahuan agama yang lebih penting, termasuk pengetahuan umum. Yang tentu sebenarnya itu menurut Imam Ghazali itu bukan pembagian ilmu, adanya ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan umum itu justru bagian daripada ilmu agama. Ada juga klasifikasi ilmu itu, ilmu yang terpuji, ilmu mahmudah. Ada ilmu madhumah, ilmu yang tidak terpuji. Seperti contoh ilmu sihir untuk mencelakai orang lain. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Ilmu hipnotis yang nipu orang lain, nah itu tidak diperbolehkan. Al-isti'anah liru, memohon pertolongan kepadamu, nyambat segala macam, itu tidak diperbolehkan. Bahkan seorang ulama, inna minasyirril a'dham al-isti'anah liru, termasuk dosa besar sihir anu mana mohon pertolongan kepadamu, nyambat ngahadir Allah Allah il hadir ngomong akhirnya. Terus di mana yuk? Di Baghdad Cerjina yuk. Hari di Baghdad ngomong bahasa Banjar. Hari ngaku di Baghdad ngomong bahasa Banjar, ditipu si oleh metan mungkin kita. Nah itu ada itu ilmu mahmudah dan madmudah. Nah kemudian karena Nabi Adam ada keunggulan ilmu, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, berikut guru kamu Ajazil, usjudu li Adam. Nah ini terjadi perbedaan pendapat. Sujud di sini menurut satu ulama sujud hakikatu sujud satu maha orang sholat. Ada yang menyatakan ini bukan sujud seperti sholat, tapi sujud menghormat. Dua-duanya benar. Benar, tong disalahkan bisa ayat menjual sujud pancen tegeni sujud ka makhluk malaikat, sujud ka Nabi Adam atau tegeni oge lamun teu diparentah ku Allah, ieu mah diparentah ku Allah. Maka kulantaran diparentah ku Allah, anu berpendapat sujud sakumaha sujud salat leres. Anu berpendapat sujudna menghormat ruku, menghormat kanjeng Nabi Adam. Gitu. Karena dibandingkan saduana supaya ulah pas saya, supaya ulah pas ini sami wae. Karena itu mangga ia berdasarkan sanad keilmuan yang jelas. Karena itu kita harus memahami Al-Quran tentu dengan sanad yang jelas. Kanjeng Rasul terus ke para sahabat tabi'in atba tabi'in, ke para alimin ulama, kepenyusun daripada ia kitab Syajalul Suyuti, kemudian kamurina sampai ke pesantren. Itulah ilmu tafsir anu memang bersanad. Ia penting sanad. Kenapa? Laula sanad la qala man sa'a masa. Apabila dia mengkaji tafsir tanpa melalui guru,
bahkan mengatakan seenake dewe mencek bahasa mereka sakarep sorangan nu akhir tangga maknaan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan ro'yu, sesuai dengan nalar pemikiran IQ pribadi. Sementara IQ manusia terbatas, pikiran manusia masa aja rambut sama di atas kepala, alis sama di atas mata, tapi pikiran manusia pasti beda. Karena itu harus berdasarkan sanad. Upami untuk berdasarkan sanad mungkin bahaya. Nafsiran la yamasyu ilal mutahharun. Eta masih itu kayak nyepong Al-Quran gitu baru wudu. Eta Quran nu di Lauh Mahfuz. Aya kan pemahaman gitu numawi Al-Quran eta sakumaha buku bae itu kudu boga wudu. Nauzubillah min. Tapi insya Allah diurang dibanding lamunna khusus baca masih kena nganggo fikih-fikih mu'tabar. Dikhawatirkeun bisingkeun awewe ge jadi imam dina khutbah jadi imam Jumat jadi khotib mungkin khawatir. Tasar katosnya tinggal di jambungnya awewe mama gender bacara gitu. Entong atuh awewe mungkin baik. Golongan anaknya. Maka diperintah Allah supaya sujud fasaja. Saudara sujud karena mereka selalu mengikuti perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis inilah yang dulu namanya Azazil. Azazil itu guru. Orang yang hebat itu Azazil. Disebut iblis. Kenapa disebut iblis? Iblis itu memutarbalikkan fakta. Nah ini dari ablasa yublisu. Mau ulah najatnya kayak iblis ayat dina Al-Quran kes kurang namian putra karena iblis bayanya ulahnya goreng kita narang goreng kita ulah jika di Jawa ayat beredar eta ini memperkusin sosmed namina saha syaiton namina syaiton si goreng mah ibuna harita hamil ditinggalkan ku suamina marah kasalakina eta si ibuna melampiaskan ka putra kue biaran bayi anak karena setan untuk mulaku beda setan ayat dina Quran iblis ayat dina Quran dina bin putra nabi anu awal tegeng. Nah ini iblis kenapa? Aba wastakbar. Itu dari kan iblis teh menghormatkan Nabi Adam. Wastakbar takabur. Cek iblis Azazil namina Adam budak kamari diciptakan lagi aing mah geus dibabaheula guru kan. Nah inilah pelopor ayana sombong, pelopor ayana takabur, yaitu iblis. Oi, alhamdulillah diurang banyak tos dididik di sepuh-sepuh urang supaya urang ulah sampai ke kasombong. Bahkan cekal di Rasul man takabbar wa boha. Siapapun yang sombong dia akan hina di dunia. Contohnya iblis, dunia cilaka di akhirat cilaka. Wa kana minal kafirin, bukti iblis itu termasuk orang yang ingkar. Nah jadi ayat kita ini kembali hikmahnya yang pertama betapa Allah menciptakan Nabi Adam dari tangan supaya kita mempunyai sifat tawadu, betapa rendah dirinya itu tanah walaupun diinjak dia tidak marah. Yang kedua Nabi Adam diberikan ilmu supaya kita terus belajar hingga kita mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Nabi Adam manusia pertama orang yang sukses. Dia mendapatkan ilmu dari Allah. Dia orang yang jujur. Ini memberikan pengertian kepada kita. Jujur saja dalam hidup ini gak cukup. Sekali lagi, jujur saja di alam dunia ini gak cukup. Apalagi Nabi Adam sebagai khalifah, sebagai pimpinan, dan kita semuanya di sini sebagai pimpinan. Walaupun mungkin kondisinya ada pimpinan satu desa disebut kepala desa, khalifah kepala lurah berarti satu desa. Ayah satu RW kepala RW, ayah satu kecamatan, ayah satu keluarga, ayah untuk diri kita pribadi semuanya khalifah. Suksesnya apabila mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan dari Allah. Karena itu kesuksesan, sekali lagi, kesuksesan menurut agama bukan bisa meraih apa yang diinginkan, tapi kesuksesan menurut agama apabila bisa meraih kebaikan, apabila bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Semoga melalui kajian tafsir ini kita mendapatkan
taufik hidayah hingga kita mendapatkan maslahat dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram yang telah membacakan kitab tafsir Jalanin Sawi yang begitu jelas penjabarannya, penyuluhannya dan sejarah ayat yang namanya Nabi Adam dengan malaikat. Untuk itu mari kita mengingat pada kajian kita yang kedua kitab fikih yang sebelumnya yang semestinya dalam penjabarannya ataupun penjelasannya, alasan Isya Mustom beliau tidak hadir karena ada jadwal kegiatan juga pengajian. Untuk itu insya Allah secara sebagaimana tadi kita sistem kita lugot untuk kelugotan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Mulyadi dan penjabaran untuk penjelasan yang sama mohon kepada Al-Mukarram itu. Untuk itu dipersilakan kepada Al-Mukarram untuk kajian kitab fikih